Mari kita simak dan kita beri tanggapan ya secara edukatif pernyataan dari pengacara Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmid. Bagi yang tidak suka silakan skip, tapi kalau masih tetap ingin mendengar gunakan kuping dan akal sehat secara beriringan. Ini bukan menggiring opini melainkan mengedukasi agar publik tidak gampang keliru memahami hukum. Ya, di dalam pasal 81 kita undang-undang hukum pidana, manakala ada sebuah sengketa pidana yang terkait dengan sengketa keperdataan, ya ini itu pasalnya. Maka saya kembali lagi nih, sengketa pidana berarti sengketa terkait dengan uang 4 miliar. Ya, sengketanya antara Nikita Mirzani pidananya dengan pelapor namanya RG. Itu sengketa ke pidananya. Sengketa perdatanya sama, namanya sengketa uang prestasi. Di mana persoalannya adalah terkait uang 4 miliar, di mana penggugatnya Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, tergugatnya ada P1 dan P2. Artinya ada dua persoalan yang sama, dengan subjek yang sama, dengan objek hukum yang sama, maka yang berlaku adalah pasal 81 KUH pidana, perkara pidananya harus dihentikan. Itu yang berbicara bukan saya. Itu yang berbicara adalah undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana. Pernyataan tadi berkaitan dengan konsep prayudisial atau dalam istilah hukum disebut dengan prayudisial eksepsi, yaitu penundaan perkara pidana karena ada perkara perdata yang lebih mendasar guys dan dapat mempengaruhi hasil dari proses pidana. Nah, jadi asas ini tertuang di dalam pasal 81 KUHP ya. Jadi bunyinya jika untuk dapat mengadili suatu perkara perlu diputus terlebih dahulu suatu perkara perdata, maka pemeriksaan perkara pidana ditangguhkan. Jadi secara garis besar guys, pasal ini mengakui ya bahwa proses pidana tidak selalu bisa berdiri sendiri jika ternyata pokok perkaranya lebih tepat diuji lewat jalur perdata terlebih dahulu. Kira-kira apakah pasal ini relevan diterapkan di kasusnya Nikita Mirzani? Mari kita uji secara objektif. Jadi di dalam perkara pidana ya Nikita diduga melakukan pemerasan sebesar 4 miliar rupiah kepada Dr. Reza Gladys. Kemudian di perkara perdata Nikita Mirzani menggugat Reza Gladys dan suaminya atas dugaan wan prestasi dalam kerjasama promosi, juga terkait nominal 4 miliar rupiah. Jadi bisa dikatakan objek hukumnya sama ya, uang 4 miliar rupiah, dan subjek hukumnya juga sama ya, Reza Gladys dan Nikita Mirzani. Namun yang perlu diuji lebih dalam adalah apakah hubungan hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys dalam perkara perdata ya, yaitu dugaan wan prestasi karena kerjasama benar-benar menjadi dasar utama munculnya dugaan pemerasan. Jika iya, maka bisa saja ya aparat penegak hukum mempertimbangkan penerapan pasal 81 KUHP untuk menunda proses pidana sampai ada kepastian dari perkara perdatanya. Jadi guys, penerapan pasal 81 KUHP ini tidak otomatis bersifat mutlak ya. Ia bersifat opsional dan kontekstual tergantung pada urgensi hubungan antara pokok sengketa perdata dan unsur tindak pidana. Kemudian serta kebijakan dan penilaian objektif dari aparat penegak hukum. Jadi apakah pasal ini akan diterapkan dalam kasusnya Nikita Mirzani? Jawabannya semua bergantung pada aparat guys, penyidik, jaksa, dan hakim ya. Apakah mereka melihat cukup alasan yuridis ya dan urgensi untuk menunda proses pidana dan mendahulukan hasil perkara perdata. Dan sebagai publik kita punya peran penting ya mengawasi, memahami, dan menyuarakan pandangan hukum berdasarkan logika, bukan fanatisme atau kebencian semata.